Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita ketemu lagi di kelas Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Oke, hari ini kita kira-kira mau ngapain ya? Tidur. Loh, Mimi. Hari ini kita kelasnya gabungan, jadi nggak ada cuma kelas 7, tapi sama anak-anak dengan jenjang yang lain. Karena kita hari ini kelas IPA-nya kita gabung sama kelas menanam. Nah, tapi sebelumnya sambil ini kita mau jelasin, kita mau membuktikan pelajaran IPA tentang hukum Newton ketiga. Yang kemarin ikut pembelajaran IPA dan ingat hukum Newton ketiga itu isinya apa? Oh, nggak ikut kemarin. Oke, yang ikut siapa yang ingat hukum Newton ketiga? Rangga kemarin hadir. Ayo, apa hukum Newton ketiga? Lupa. Hah? Kalau kamu tak jiwit kira-kira dibales apa enggak? Bales. Berarti hukum apa itu? F sama dengan min F, atau ada aksi pasti ada reaksi. Berarti hukum Newton ketiga tentang aksi reaksi. Oke, hari ini banyak ya yang kelas IPA kemarin bawa masuk, Puput masuk, Fahri, Rangga. Wah, sepertinya Awang izin hari ini. Oh, hari ini juga ada IPA. Oke. Nah, jadi kita mau membuktikan hukum Newton ketiga. Di sini aku punya gelas yang tak bolongi. Nah, tapi sebelumnya kemarin kan kalian ada kelas menanam ya, tapi menanamnya pakai media tanah. Nah, kebetulan kemarin hujan, akhirnya tanahnya basah. Tapi sebelumnya tanahnya sangat kering sekali. Jadinya apa yang terjadi sama tanamannya? Layu, Bu. Layu. Nah, kita pingin nyiramin dia nih. Tapi kalau tak diemin terus airnya, kira-kira nyiraminnya 1 titik atau berapa titik? Titiknya tetap nggak? Kita buktiin ya. Yo, siapa yang mau bantu ngisi? Jem, woi, gimana tuh? Ada yang mau bantuin nuangin airnya? Sini, Jem. Kamu yang megang pen nuang? Oke, pelan-pelan ya. Temennya kelihatan? Kelihatan, Bu. Tuang, J, ke gelasnya, J. Wih. Yuk, pelan. Nah, kalau ini dilihat, sudah stop. Keluar airnya di titiknya tetap enggak? Enggak. Hah? Maksudnya enggak? Hanya di 4 titik tempat lubangnya aja toh? Oh iya. Baik ya, lagi ya. Dia keluarnya hanya di tempat lubangnya aja. Lah kita pingin bikin airnya ini bergerak. Nah, ini kan hanya di tempat lubang aja toh. Nah, gimana supaya airnya bisa gerak berkeliling-keliling? Kepikiran? Putar. Apanya yang diputar? Diputar gini? Hah? Basah dong. Kalau nggak ditungguin nggak bisa dong. Jadi gimana nih? Enaknya gimana? Supaya airnya bisa menyiraminya berkeliling. Ada yang punya ide? Oh, tadi kan gelasnya diam, tak diemin aja. Ya, otomatis gerakan airnya juga gitu. Ini harus tak kasih aksi nih supaya dia bereaksi bisa berputar. Apa yang harus aku lakukan? Ada yang punya ide? Hah? Apanya ini gini-gini kan? Kalau tak gantung, mana kita gantung gimana enaknya? Tak gantung di sini. Dia kan masih tetap. Apa yang harus dilakukan supaya dia berputar? Dia udah tak gantung nih, tapi dia bergerak nggak? Enggak, Bu. Supaya dia bergerak gimana? Ada yang punya ide? Dikasih gaya, Bu. Dikasih gaya apa? Dorong begini. Dorong gimana? Tak lilit gini ya. Kita kasih talinya diputar ya. Ada yang mau nyoba? Siapa yang mau maju ngisi air? Ayo Fahri dicoba. Enggak. Kita coba ya. Nah, itu airnya. Nah, berarti ini kita kasih gaya dulu. Gayanya diapakan ini? Gaya talinya tak renggangkan. Tak kuat ya. Yuk.
Pelan-pelan ya, Ri. Ada yang mau lihat? Yuk, 1, 2, 3. Tak lepas, sudah, Ri. Tak lepas ya. Oh, airnya kurang. Airnya kurang, banyak. Tak tutup dulu. Pak ya. Ya. Gimana caranya supaya airnya berputar? Kira-kira berputar nggak dia? Berputar, tapi airnya jadi berputar nggak? Apa yang bikin airnya nggak berputar? Kurang. Apanya yang kurang? Coba dipenuhin. Gimana caranya menuhin? Hah? Ayo kita tutup dulu. Udah nggak apa-apa. Ini masih ada putarannya. Nah, kira-kira kenapa ini kok dia nggak mau berputar? Ada yang punya ide? Hah? Putarannya kurang banyak. Selain putarannya kurang banyak, kebentur sama pohonnya. Tapi kalau kita lepas, apa ya nanti yang terjadi ya? Ada yang mau muter, ada yang mau nyoba? Tadi itu nomor aku. Kau yang golek iki itu kan. Sudah? Tanda Pak ya? Awas Mei, geser Mei. Yuk, ayo pas 1, 2, 3 lepas Mei. Nah, kira-kira berputar nggak airnya? Berputar. Nah, akhirnya airnya bisa berputar. Berarti kita kasih apa tadi? Kita kasih gaya. Empat pisang. Oke? Sama Tadi percobaannya diperhatikan enggak? Berarti diapakan tadi? Belum nyoba semua kan? Yuk, satu-satu nyoba. Itu gelasnya ada banyak. Ayo bagi 3 kelompok. Bagi 1 kelompok 3 anak. Siapa yang mau 1 kelompok? Ayo kita buat bertiga sama si. Gimana airnya bisa menari? Go airnya. Gimana? diputerin dulu. Kasih gaya. Yang mana yang dikasih gaya? Botolnya, gelasnya, talinya apa airnya? Apa karena ditutup dia jadi nari? Tali-tali. Terakhirnya. Hah? Terakhirnya. Yang karena tak tutup artinya dia bisa nari. Coba ya, kalau karena ditutup ini dituang ya nanti ya. Siapa yang mau nutup lubangnya? Ayo Ri, tutup Ri, lubangnya Ri. Ya tutup lubangnya. Ini lubangnya ada 4. Ya. Nih masih ada lubang lagi. Tak tutup ya lubangnya ya. Kemudian tak isi. Apakah airnya jadi menari? Enggak. Gimana supaya dia menari? Hah? Gimana supaya dia menari? Aku pengen bikin gelasnya ini berputar. Apa gaya di mana yang tak kasih supaya dia berputar? Gelasnya tak apakan? Terus dia jadi berputar. Gimana supaya dia berputar? Talinya diputar. Yang diputar talinya. Coba siapa yang mau mutar talinya? Mas Fahri gantian loh. Ayo Fahri dibantu temennya. Gimana mutar talinya? Iya benar itu tadi. Diputar gimana talinya? Amel. Apakah diputar begitu? Ada yang teman yang lain yang bisa bantu talinya diapakan? Siapa yang bisa bantu? Cinta mungkin? Amel, Puput, Agung, Rangga? Ya saya bu, saya aja. Ya ayo maju. Diapakan talinya? Kayaknya bisa. Coba Cinta dibantu. Diapakan talinya, Cin? Amel bu. Itu ke Amel. Bayang-bayang gimana? Tambah sesat. Ini gak apa. Coba kita pegang lubangnya. Lubangnya pakai ini, megangnya pakai jari. Nah, kamu lubang pakai jari itu loh. Tutupi pakai jarimu. Oke ya, coba ya. Gak jauh ya. Yuk, dilepas. Ucik lepas. Lah. Putar nggak airnya? Putar bu. Nah, berarti diapakan tadi talinya? Dililitkan. Dililitkan. Dia dikasih gaya, diperkencang talinya. Ini kan awalnya talinya nggak kenceng kan? Oh, bisa ditarik-tarik kan? Nah, talinya dibikin kuat, direnggangkan. Bukan direnggangkan apa namanya? Kalau bukan direnggangkan diapakan? Diperkuat. Talinya dibikin tegang dulu ya, dibikin keras dulu ya. Kemudian dilepaskan sampai dia kembali ke posisi semula. Berarti kalau kembali ke posisi semula, posisi dia seperti hubungan ke belakang.
kembali diam. satu. Ke satu. Setiap dia akan mempertahankan kondisi diam. Kalau hukum Newton kedua, dia harus ngapain bundanya? Yo, digoyang tuh berarti apa? Singkir kayaknya. Gaya tuh. Berayun. Bendanya harus bergerak. Jadi kira-kira kita bisa nggak sih bantu tanamannya awang supaya nggak kering? Kita siram pakai gelas. Kira-kira bisa nggak digunakan hukum Newton untuk bantu menyiram tanaman? Bisa ya, jadi yang ditanaminnya jadi lebih luas daerahnya. Oke, pelajaran selanjutnya dilanjutkan tentang menanam hidroponik. Karena kalau pakai tanah kan ribet. Aduh, ini ribet nyiraminnya. Jadi sekarang aku mau langsung disiram aja pakai air. Tadi kita sudah percobaan apa tadi? Percobaannya namanya menanam apa? Nah, percobaannya adalah kita membuat penyiraman air yang menarik. Kalau tadi kan, kalau cuma didiemin aja, ya, airnya kan keluarnya cuma satu arah gitu toh. Tapi tadi kita kasih apa? Kita pakai hukum Newton ke-3. Kita kasih aksi reaksi. Kita kasih apa? Talinya yang semulanya kayak terkulai gitu ya. Terkulai itu lemas. Oke, terkulai itu lemas. Terus talinya kita tegangkan. Kita bikin dia semakin keras, gitu kan? Sehingga dia bisa lurus. Kemudian kita lepas. Berarti kita lepas. Ayo, meme, diperhatikan dulu. Oke, nanti baru boleh mainan lagi ya. Nah, jadi talinya kita keraskan dulu. Kita kuatkan. Dia jadi dari yang semua kalau tali itu di apa ya, mana tadi tali itu kalau aku punya kertas gitu loh kan awalnya. Nah, jadi ya tali itu kalau kita gini kan dia kayak terkulai gitu ya. Tapi tadi talinya kita lilit, kita tegangkan, dia jadi kuat gini, seakan-akan kita kasih gaya atau kita kasih dorongan. Fahri, kelihatan talinya? Oke, jadi talinya tadi kita kuatkan dengan cara nanti kita apa? Ditegangkan dengan cara apa tadi namanya? Kita pilih. Setelah kita pilih, kita lepas, dia akan berputar. Seperti itu ya. Makanya kalau kita kasih aksi, aksinya apa? Kita kuatin tali yang semulanya kayak terkulai lemes gini, kita bikin dia kuat, gitu ya. Kita bikin dia tegang. Nah, ini namanya kita kasih gaya atau kita kasih aksi. Reaksinya apa? Dia melawan, mempertahankan posisinya. Juga tadi berlaku hukum Newton berapa? 1. Setiap benda akan mempertahankan posisi diamnya. Boleh menstimulus jarinya di rumah ya. Oke? Di sini perhatikan dulu. Ya, yuk nanti ya. Yuk ambilkan aluminium foil yang baru biar bisa kita gunakan. Siapa yang mau bantu ngambilkan aluminium foil baru? Ya, yuk diambilkan. Tuh di sana. Itu depannya gulungan. Nah, yuk ya. Oke. Baru masuk. Oke, ada masuk Fahmi. Yuk. Tadi ya, yang kita coba dari talinya yang tadi lemes kita tegangkan, kita kasih gaya supaya dia mempertahankan posisi diamnya lagi. Makanya tadi dari airnya yang geraknya lurus, akhirnya geraknya apa tadi airnya? Berputar atau airnya jadi menari. Nah, di buku ini akan ada eksperimen lagi. Nah, di sini kita mau membuat roket korek api. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja? Ayo, siapa yang mau baca kira-kira bahan yang dibutuhkan apa? Yo, coba. Apa bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja? Nah, korek apinya kita pakai korek api yang kayu ya, karena nanti mau kita lesatkan. Terus apa lagi? Nah, kita butuh aluminium foil. Yang tadi aluminium foilnya sudah diremat. Jadi kita harus ngambil aluminium foil yang baru. Ya udah, nggak apa-apa. Itu namanya
di rumahnya berarti kurang kegiatan. Makanya kalau di sini suka tangannya diremet-remet gitu ya. Kita siapin loh ya. Jangan dibola jadi bola lagi loh ya. Nanti nggak jadi roket nanti. Jadinya beda lagi bola aluminium. Yuk, terus apa lagi, Me? Yang dibutuhkan bahannya korek api, penjepit atau klip. Nah, coba dibaca lagi kira-kira langkah-langkahnya gimana? Gantian yang baca langkah-langkah. Rangga atau Puput? Ya, yuk Puput. Langkah-langkahnya kira-kira gimana? Oh, masak. Kita mau bikin masakan itu. Bungkus kaki klip kertas saluran pembuangan gas. Oke, terus. Tutupan dari kertas. Nih. Rancang buatlah roket seperti gambar 4.12. Bungkuslah kaki klip dengan kertas untuk saluran pembuangan gas. Nah, di sini nanti kalian coba bikin ya. Nah, ini tak kasih contoh dulu ya. Nah, di sini udah dibikinkan nih. Jadi, ada pembuangan gas yang akan kita bikin. Itu yang di atas ini. Gas yang kita bikin ya, ada saluran pembuangan gasnya. Karena nanti kan akan kita bakar. Oke, kemudian kita tempelkan. Jadi di sini ada 2 korek. Nanti kalian coba bikin sendiri ya. Ada 2 korek yang aku tempelkan seperti ini. Nah, ujung korek ini, nah nanti aku gulung ya. Nah, digulung. Yang satu sebagai tempat pembuangan gas, yang satu sebagai tempat pembakaran. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti dia seperti ini. Kelasnya ya. Oke, kemudian ambil aluminium foil. Kita pakai manfaatkan aja tadi bisa jadi bola. Nah, ini nanti, nah setelah kita udah bikin kayak gini ya, klipnya itu kita jadikan landasannya pesawat ulang-aliknya. Nah, Najwa ya diperhatikan. Ya, nanti kita tempelkan di sini. Nah, supaya bisa menempel, kita bisa minta bantuan aluminium foil ya lain untuk membel. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah sudah dekat, nah, roket ini kira-kira dia akan diam atau bergerak. Roket itu bisa meluncur karena ada apa? Dorongan. Siapa yang mendorong roket? Hah? Angin. Hah? Angin? Bisa. Nah, kalau kalian lihat roket-roket yang diterbangkan yang di film-film itu loh, yang terbangkan apanya? Pasti pesawat yang di bawahnya ada apinya. Nah, sekarang kita mau bikin, harusnya korek ini kita ginikan. Tapi kan kira-kira nggak aman. Supaya aman, kita minta bantuan lilin. Karena apa? Megang lilinnya akan lebih aman. Coba ya, kita jangan ditiup. Kalau ditiup kita nggak jadi eksperimen, tapi jadinya happy birthday to you. Siapa yang ulang tahun? Oke, gitu ya. Coba ya, tak bakar ya. Nah, di sini pesawatnya akan kita kasih gaya. Gayanya gaya apa dulu ini yang dikasihkan? Wah, apa yang terjadi? Ada asap kebakaran. Asap. Tadi ada asapnya, kira-kira dia kelontar nggak? Enggak. Mana? Nggak keluar ya roketnya ya. Nah, sekarang kita cek apa yang terjadi. Kita cari di roket-roket ya. Baunya enak, Lo baunya enak, apakah kita mau bikin stick? Nah, kita coba ya ini. Kita mau bakarin kertasnya aja. Yuk, coba ya, kita kasih apa dia. Nanti cuma terbakar aja. Nanti kita cek apa yang bikin dia Bu, itu tidak nggak bisa kena, Bu. terlontar. Nggak kena. Masa nggak kena? Nah, kita cari, kita bakar di sini. Lah. Hah? Yang ini berhasil nggak? Berhasil. Kelontar nggak dia? Nah, Oke, kita kita cek. cek. Coba yang satunya. Kita cek. Sini aja. Hati-hati ya, jangan deket-deket apinya ya. Bu, nggak masih nggak kena. Biarkan dia panas. Kira-kira aluminium bahannya apa? Dia menghantarkan panas atau tidak? Belum kebakar sempurna. Apa kita pindah posisi? Lah, kelontar nggak dia?
Oh, kenapa ada? Oh, itu lilin ya. Lilinnya terjadi perubahan wujud nggak? Iya. Apa perubahan wujudnya? Mencair. Hah? Mencair. Perubahan wujudnya apa? Dari apa menjadi Padat apa? menjadi cair. Padat menjadi cair. Kira-kira bisa bikin Ini, guys. roketnya? Nah, kira-kira nih dari 3 yang kita coba, yang 1 nggak kelempar, yang 2 kelempar nggak pesawat roketnya? Kelempar. Apa penyebabnya? Kenapa? Ada kayak apanya? Hitam. Dia kan kebakar, gosong. Kalau kena api kira-kira gosong nggak? Gosong. Iya. Siapa yang kemarin makan steak? Gosong nggak steaknya? Gosong. Tempe. Yang kali itu masak sesuatu kosong. Kalau masak pakai api apa enggak? Iya. Nah, atau kompor induksi yang pakai listrik, tapi listriknya menghasilkan panas juga kan? Ya juga kan? Nah, di situ. Jadi tadi dia pakai kena gaya apa? Ada gaya panas ya yang mempengaruhi ya. Karena ada perbedaan suhu, ya tekanannya berbeda, akhirnya dia mendorong korek ya. Gitu ya. Nah, dilihat yang 2 kelempar, yang ini kok enggak, kira-kira apa penyebabnya? Terlalu dalam? Terlalu rapat, Antara terlalu rapat bisa, terus terlalu ada di dalamnya. di dalamnya ini terlalu kencang ya, terlalu padat, kira-kira apa lagi? Selain bandingkan dengan teman-temannya, ya. Oh ya, Dia terlalu tegak. sudutnya hampir tegak, yang lain lebih rendah. Yang ini tidak dinyalakan. Oh iya, betul. Yang satunya tidak bisa terlontar karena belum tidak dinyalakan. Ya, berarti yang ini tidak terlontar karena kemungkinan terlalu tegak. Jadi gaya dorongnya kurang. Ya, berarti apakah semua benda kalau tak kasih gaya pasti bergerak? Apa yang bikin dia tidak bergerak? Tidak ada kaya. Nah, tadi kan sudah tak kasih gaya panas. Yang ini bergerak, yang ini bergerak. Kenapa ini tidak bergerak? Terlalu berkawanannya terlalu kuat. Nah, berarti gaya yang kita berikan kurang, makanya dia tidak bisa bergerak. Kalau yang di 2 ini kira-kira gaya yang dikasih cukup nggak? Cukup, makanya dia bisa terlempar. Yang terakhir, apakah mau kita coba? Tentu. Ada siapa yang mau nyoba? Aku. Gantian. Yuk, tadi uji sudah bantu. Jangan gantian Fahri mau nyoba pakai korek atau lilin? Lilin saja. Ganti posisi sama Meme Fahri. Yuk, silahkan kita pakai lilin aja ya, biar agak aman megangnya. Coba Fahri, kita lihat apakah dia terlontar atau tidak. Kena jemput. Kalau ada yang niup, apakah ditiup itu nanti mempengaruhi gayanya? Mempengaruhi, mati hatinya. Begitu. Itu aja. Gitu aja. Nah, kira-kira apa? Dia kebakar nih, banyak kebakaran nih, tapi dia bukannya kelontar malah habis kebakar. Kira-kira apa yang diisi? Nggak apa-apa, nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Nanti kira-kira mati sendiri nggak dia? Kenapa kok mati sendiri? Kayu. Nah, kayaknya habis. Apa yang bikin? Dola kok tambah yang lain, tambah apa ini? Nah, dari 4 eksperimen, kira-kira berapa yang berhasil? 2. Berapa yang gagal? 2. Apa yang bikin dia gagal? Yang pertama. Kemungkinan sama-sama terlalu rapat ya. Terus yang terakhir ini kenapa ya? Ini apa terlalu ke atas? Nah, siapa tahu mungkin tadi bakarnya itu keliru yang di atas, makanya dia jadinya kebakar. Atau kalau enggak kita coba gitu ya, tak ganti korek. Nanti bisa yang di bawah. Nah, makanya kita coba. Kalau yang ini ya, kalau yang tadi yang berhasil, kalau memang karena kita terlalu rapat, coba kita ganti yang tadi berhasil. Kalau tak ganti korek baru, apakah ini akan tetap terlontar? Kita coba ya. Nah, apa yang terjadi? Belum jadi juga. Hah? Iko. Terbelah jadi 2. Nah, berarti kertasnya sudah terbakar semua aluminiumnya.
Berarti di sini kita percobaan pesawatnya kalau tadi itu yang percobaan terakhir ya, harusnya pesawatnya bisa terbang akhirnya karena kegagalan rancangan pesawatnya terbakar semua, nggak jadi terbang ke luar angkasa. Kalau yang pertama selalu bautnya dikencengin, akhirnya dia nggak bisa terbang lagi ke luar angkasa. Kalau yang kedua sudah berhasil, tapi kemana aja dia, ke bulan sama ke planet apa? Mars. Oh, ke Mars. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita pahami ya, kalau suatu benda diam kita kasih gaya, maka dia bisa bergerak. Tergantung gerakannya. Kalau gayanya cukup, makanya dia bisa bergerak. Kalau gayanya kurang atau hambatannya lebih besar, maka bendanya akan tetap diam. Tapi hukum apa yang berlaku di sini? Hukum 3. Atau mau berhukum? Hukum apa? Siapa yang menemukan teorinya? Tante Ika. Loh, kok jadi Tante Ika? Siapa yang menemukan teorinya? Hukum apa tadi namanya? Hukum Newton. Yang menemukan teori tentang gaya adalah Newton. Mau bikin lagi? Boleh, silakan. Tapi dicoba kalian yang membuat. Nih, koreknya. Oke, gimana tadi yang dicoba? Berhasil semua apa ada yang nggak berhasil? Berhasil. Yang nggak berhasil siapa? Saya. Oke, nah nanti boleh dicoba lagi ya di rumah. Hari ini pelajarannya sampai di sini. Kita tadi jadi tahu hukum Newton keberapa aja? 1 dan 3. Bendanya akan bergerak jika dipengaruhi oleh gaya. Kemudian tadi yang waktu kita coba dijelas hukum Newton ke 3. Dia kan kalau kita kasih aksi maka dia akan memberikan reaksi. Kita kasih aksi dikencengin, reaksinya apa tadi? Airnya jadi jadi menari. Oke. Pelajaran hari ini saya akhiri di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.